Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Erik ten Hag tegas tidak akan memainkan Cristiano Ronaldo di Manchester United berdasarkan reputasinya saja, tapi yakin ia masih bisa memberikan dampak. Cristiano Ronaldo merupakan peraih 5 Ballon d'Or dan salah satunya pemain terbaik di generasinya, tapi musim ini ia menjadi camat alias cadangan mati bagi Manchester United dan baru 5 kali start di Liga Inggris. Sebelum mengalahkan Fulham 2-1 pada Minggu 13 November, bos MU Erik ten Hag berkata bahwa Manchester United masih senang dengan kehadiran pemain 37 tahun itu setelah dirinya meminta untuk dijual di bursa transfer musim panas, tetapi menegaskan bahwa pemain manapun dalam skuadnya harus berjuang demi mendapatkan tempat di tim utama. Erik ten Hag berkata kepada Sky Sports soal menghadapi pertanyaan demi pertanyaan mengenai bagaimana ia memperlakukan Ronaldo. Saya harus mengurusi semua pemain dan sudah barang tentu Cristiano Ronaldo selalu menjadi isu besar karena ia salah satu yang terbaik di dunia. Playmaker Manchester United Bruno Fernandes angkat bicara terkait Alejandro Garnacho. Ia meyakini sang pemuda bakal jadi bintang besar bagi Manchester United di masa depan. Fernandes sendiri tidak kaget melihat Garnacho mencetak gol kemenangan MU melawan Fulham. Ia menyebut bahwa sang pemuda memang punya talenta untuk menjadi pembeda bagi setan merah. Bruno Fernandes juga menegaskan, gol yang dibuat Garnacho itu bukan sebuah kebetulan. Ia menyebut sang pemain telah bekerja keras dan ia mendapatkan hadiah dari hasil kerja kerasnya tersebut. Cristiano Ronaldo nampaknya harus siap membayar mahal atas kelakuannya baru-baru ini. Ia dikabarkan akan mendapatkan denda sejumlah besar dari Manchester United. The Metro melaporkan bahwa Cristiano Ronaldo bakal membayar mahal atas wawancaranya tersebut karena ia akan mendapatkan denda yang sangat besar dari pihak klub. Menurut laporan tersebut, manajemen Manchester United marah besar dengan tindakan Ronaldo tersebut. Mereka menilai kelakuan Ronaldo itu tidak bisa dibenarkan dan sesuai aturan klub. Mereka akan memberikan denda kepada sang pemain. Tidak main-main, MU memberikan denda senilai 2 pekan gaji Ronaldo. Mengingat Ronaldo memiliki gaji sebesar 500.000 pound sterling per pekan, maka dendanya ini akan berada di kisaran 1 juta pound sterling atau sekitar 18 miliar rupiah. Laporan itu juga mengklaim bahwa denda 2 pekan gaji itu masih jumlah minimal. Denda ini berpotensi bakal jauh lebih besar karena tindakan Ronaldo itu dinilai telah melukai martabat klub. Ini bukan kali pertama Ronaldo didenda oleh manajemen Manchester United. Sang penyerang bulan lalu mendapatkan denda sebesar 1 juta pound sterling. Denda ini dijatuhkan setelah Ronaldo memutuskan cabut duluan dari lapangan di pertandingan melawan Tottenham. Tidak ada denda, Ronaldo sempat dibekukan sementara di skuad MU, meski pada akhirnya Erik ten Hag tidak terlalu lama menghukum sang penyerang. Playmaker Manchester United Christian Eriksen mengaku senang bisa mencetak gol perdananya bagi setan merah. Ia menilai gol itu merupakan gol bayar hutang untuk skuad setan merah. Eriksen mengakui bahwa ada unsur keberuntungan dari gol yang ia cetak melawan Fulham tersebut. Ia awalnya tidak menyangka bahwa umpan Bruno Fernandes bisa sampai ke dirinya, sehingga ia senang bisa mencetak gol itu. Saya merasa bahwa jika umpan itu sampai ke saya, maka saya sangat beruntung karena saya hanya perlu melakukan tap-in untuk memasukkan bola itu. Namun, saya pribadi senang karena pergerakan saya itu membuahkan hasil, sambung Eriksen. Christian Eriksen juga senang timnya bisa memetik kemenangan di Craven Cottage kemarin malam. Ia menilai kemenangan itu bakal jadi penutup yang bagus bagi timnya sebelum mereka berangkat ke Piala Dunia 2022. Karir Cristiano Ronaldo di Manchester United bisa dibilang telah berakhir sejak ia melakukan wawancara yang menjelek-jelekan nama klubnya sendiri hanya sepekan sebelum Piala Dunia 2022.
Menarik dilihat timing alias waktu dari wawancara eksplosif Ronaldo ini. CR7 memilih sepekan sebelum gelaran Piala Dunia 2022 di mana kompetisi bakal libur. Cuplikan wawancara ini keluar di media setelah Manchester United memainkan laga terakhirnya sebelum jeda Piala Dunia 2022, yakni ketika Setan Merah mengalahkan Fulham 2-1. Dalam laga ini sendiri Ronaldo sudah tidak ada dalam skuad. United menyebut CR7 sedang tidak fit. Namun banyak pihak yang menilai Ronaldo memang sudah ingin fokus mempersiapkan diri tampil di Qatar bersama Portugal. Manchester United baru akan kembali tampil sebelum Natal dengan menghadapi Burnley di ajang Carabao Cup. Lalu Setan Merah akan menjamu Nottingham Forest di Boxing Day. Menarik dinanti apakah Ronaldo bakal kembali ada di skuad MU untuk dua laga tersebut. Jika tidak ada, maka besar kemungkinan Ronaldo tidak akan lagi tampil untuk MU. Ronaldo bisa jadi bakal memilih hengkang dari Old Trafford begitu bursa transfer Januari 2023 dibuka. Artinya Ronaldo sudah memainkan laga terakhirnya berseragam MU ketika timnya menyerah di kandang Aston Villa. Manchester United nampaknya perlu waspada terkait masa depan wonderkid mereka, Alejandro Garnacho. Klub La Liga Barcelona dilaporkan kian serius untuk membajak sang pemuda dari Old Trafford. Moncernya performa Garnacho ini menjadi pisau bermata dua bagi MU. Picajes mengklaim bahwa Barcelona saat ini sangat serius untuk mengamankan jasa sang pemain. Menurut laporan tersebut, Barcelona sangat tertarik untuk mengamankan jasa Alejandro Garnacho di tahun 2023 nanti. Mereka menilai Garnacho bakal berkembang menjadi salah satu pemain terbaik dunia di masa depan. Jadi mereka tertarik mendapatkan jasanya. Itulah mengapa Barcelona sedang menyusun rencana untuk mengamankan jasa Garnacho di musim panas tahun depan. Laporan itu juga mengklaim bahwa Barcelona melihat secerca harapan dalam upaya mereka merekrut Garnacho. Mereka tahu bahwa kontrak sang winger di MU sudah menipis. Sementara itu, sejauh ini MU belum berhasil meyakinkan Garnacho untuk menekan kontrak baru. Barcelona akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menarik Garnacho kembali ke Spanyol pada tahun 2023 mendatang. Laporan yang sama juga mengklaim bahwa United tidak akan membiarkan Garnacho pindah ke Barcelona begitu saja. Mereka sedang mengebut proses negosiasi kontrak sang pemain, di mana MU siap memberikan kontrak jangka panjang plus nilai kontrak yang besar untuk sang pemuda. Manchester United memasuki jeda Piala Dunia 2022 dalam kondisi yang cukup bagus. Saat ini mereka ada di peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris 2022-2023 dengan 26 poin. Hasil-hasil pertandingan MU juga cukup bagus. Mereka bisa mengalahkan tim-tim kuat. Tetapi masalahnya ada di konsistensi permainan. Apa maksudnya? Manchester United musim ini mengalami perubahan besar di bawah pelatih baru. Erik ten Hag membawa gaya bermain baru dan membuat keputusan-keputusan berani terkait pembentukan tim. Hasilnya cukup memuaskan, meski tidak selalu berakhir positif. Ada kalanya permainan MU tiba-tiba merosot drastis. Gary Neville juga melihat bahwa permainan MU yang sekarang masih belum sesuai dengan harapan ten Hag. Memang gaya main ten Hag mulai terlihat, tapi jelas belum maksimal. Mereka punya Christian Eriksen, Bruno Fernandes, dan Casemiro di lini tengah. Jadi seharusnya MU bisa mendominasi permainan dengan kombinasi itu, lanjut Neville. Mereka seharusnya bisa mendominasi penguasaan bola, tapi sejauh ini justru mereka tampak lebih nyaman memainkan skema serangan balik. Saya tidak yakin mengapa hal itu bisa terjadi. Tutupnya. Daftar peminat Bruno Guimaraes di musim panas tahun 2023 semakin bertambah panjang. Manchester United dilaporkan kini tertarik untuk merekrut gelandang Newcastle United tersebut. Menurut laporan Football Transfer, Manchester United sangat serius untuk merekrut Guimaraes. Mereka memproyeksikan sang gelandang sebagai penerus Casemiro. Casemiro baru didatangkan di musim panas ini. Dan sang gelandang sejauh ini tampil apik di skuad MU. Namun tim pelatih MU menilai Casemiro hanya menjadi solusi jangka pendek karena usianya yang tidak muda lagi. Itulah mengapa MU butuh penerus Casemiro untuk jangka panjang dan melihat performa Guimaraes bersama Newcastle. MU yakin ia adalah orangnya. Namun laporan tersebut mengklaim bahwa Manchester United dan klub-klub peminat Guimaraes bakal kesulitan untuk mendatangkan Guimaraes. Newcastle ogah melepaskan sang gelandang. Mereka melihat Guimaraes sebagai pemain yang sangat krusial bagi tim mereka.
Newcastle United juga berada di kondisi yang bagus karena sang gelandang masih punya kontrak yang panjang di St. James Park. Jadi, Newcastle United optimis bisa mempertahankan sang gelandang. Sang gelandang berpotensi besar akan dibanderol di atas 100 juta pound sterling jika pada akhirnya Newcastle bersedia menjualnya. Ada rumor baru seputar spekulasi masa depan David De Gea di Manchester United. Setan Merah dilaporkan tertarik untuk merekrut Robert Sanchez sebagai penerus sang kiper. Menurut laporan The Mirror, Manchester United tertarik merekrut Sanchez karena rekam jejak sang kiper. Selama memperkuat Brighton, ia selalu tampil apik, ia menunjukkan performa yang stabil sehingga ia dipercaya masuk ke skuad timnas Spanyol. Di sisi lain, Erik ten Hag menyukai gaya bermain Robert Sanchez yang mampu memulai laga dari belakang, sehingga ia mempertimbangkan serius merekrut Sanchez. Alasan lain mengapa Manchester United tertarik merekrut Sanchez karena faktor harga. Sang kiper masih terikat kontrak di Brighton hingga tahun 2025 mendatang. Namun, mahar transfernya diperkirakan berada di angka 30 juta pound sterling saja. Harga itu jauh lebih murah daripada harga yang dimiliki Unai Simon atau kiper-kiper incaran MU lainnya. Sehingga MU sangat tertarik untuk mengamankan kiper 24 tahun tersebut.